datang di Lin's Cake Channel. Di video tutorial kali ini saya mau membuat martabak Mesir kubang. Kalau beli harganya lumayan mahal, jadi saya buat sendiri saja. Hasilnya enak, murah meriah, makannya juga puas banget. Cara membuatnya mudah sekali. Satu resep ini kita bisa dapat 2 buah martabak Mesir. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Bahan untuk adonan kulit kita siapkan 150 gram terigu protein sedang, 80 ml air, 2 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng, setengah sendok teh garam, minyak sayur atau minyak goreng secukupnya untuk merendam adonan. Nah, ini bahan untuk tumisan daging. Kita siapkan 150 gram daging sapi khas luar atau khas dalam, cincang halus, 2 siung bawang putih dicincang halus, 2 butir bawang merah cincang halus, setengah sendok teh garam, dan 50 ml air. Sedangkan bahan untuk isian kita siapkan 4 butir telur bebek, kaldu ayam secukupnya, kari bubuk secukupnya, lada bubuk secukupnya, 5 batang daun bawang diiris halus, 1 butir bawang bombay kita iris halus, dan tumisan daging cincang. Nah, ini bahan-bahan untuk membuat kecap cabai. Siapkan 7 buah cabai hijau keriting iris kecil-kecil, 3 butir bawang merah iris halus, 4 sendok makan kecap asin, 2 sendok teh gula pasir, 4 sendok makan air matang, dan setengah sendok teh cuka masak atau cuka makan. Pertama kita masak dulu tumisan daging. Panaskan minyak, masukkan bawang merah dan bawang putih cincang. Kita tumis hingga harum dan layu. Selanjutnya kita tambahkan garam. Masak hingga harum dan layu. Nah, setelah bawang harum dan layu, baru kita masukkan daging sapi cincang. Masak daging sapi dengan api besar hingga daging berubah warna. Setelah daging dimasak sampai berubah warna seperti ini, kita masukkan air. Masak daging sapi hingga matang dan air menyusut. Nah, setelah matang dan air menyusut atau dimasak hingga kering seperti ini dan sudah harum, matikan api kompor dan angkat. Sekarang kita buat kecap cabai. Campur bawang merah iris dan cabai hijau keriting yang sudah dipotong kecil-kecil dengan kecap asin. Kemudian masukkan gula pasir dan masukkan juga cuka makan atau cuka masak. Kemudian tambahkan air matang atau air minum. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Lakukan tes rasa ya, Mam. Nah, selanjutnya kita buat adonan kulit martabak. Campur terigu dengan garam. Boleh diaduk dulu hingga rata. Kemudian masukkan minyak sayur. Kita aduk hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan air. Lalu ulen adonan hingga tercampur rata dan kalis. Nah, Mam, kita uleni adonan hingga tercampur rata dan kalis seperti ini. Selanjutnya bagi 2 adonan, lalu kita bulatkan adonan. Rendam adonan dengan minyak sayur selama kurang lebih 2 jam supaya adonan lebih lembut dan elastis. Kita tutup adonan dengan serbet lembab supaya adonan tidak kering. Nah, ini adonan setelah direndam selama 2 jam. Kita ambil 1 adonan. Kemudian kita pipihkan adonan. Kita pipihkan adonan sambil ditarik-tarik hingga melebar dan transparan. Adonannya ini sudah lembut, lentur dan elastis ya, Mam, dan tidak mudah robek.
Nah, kita pipihkan kulit martabak hingga tipis dan melebar seperti ini. Nah, untuk adonan telur atau isian per porsi, kita pecahkan 2 butir telur bebek, bisa ganti dengan telur ayam, atau bisa juga dibuat dari 1 butir telur bebek dengan 1 butir telur ayam. Lalu masukkan sebagian daun bawang dan sebagian bawang bombay. Selanjutnya kita masukkan sebagian tumisan daging sapi cincang. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Masukkan setengah sendok teh kari bubuk. Dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian kita aduk dan kocok adonan telur hingga tercampur rata. Selanjutnya panaskan minyak di kuali atau teflon. Kemudian kecilkan dulu api kompor. Kita letakkan kulit martabak. Kemudian masukkan adonan telur atau isian di bagian tengah kulit martabak. Selanjutnya kita tutup. Kita tutup kulit martabak. Lipat kulit martabak dengan bantuan 2 buah sutil atau spatula. Lipat kulit martabak hingga adonan isian bisa tertutup. Kita goreng martabak hingga matang dengan api kecil. Balik martabak, kita goreng lagi sisi sebelah hingga matang. Nah, setelah martabak matang, matikan api kompor dan angkat martabak. Pindahkan martabak ke atas talenan. Sekarang kita potong martabak Mesir. Nah, ini ya Mam, tampilan bagian dalam martabak Mesirnya persis dengan yang dijual. Kita pindahkan ke piring saji. Biasanya martabak Mesir Kubang ini disantap dengan cocolan kecap cabai dan acar timun wortel. Nah, kalau kita beli di rumah makan, biasanya martabak Mesir Kubang dikemas seperti ini ya Mam. Dan selalu dilengkapi dengan kecap cabai dan acar timun wortel. Sekarang kita cobain ya Mam. Saya sudah beberapa kali membuat martabak Mesir dengan resep ini. Nah, tekstur bagian dalamnya seperti ini. Sekarang sudah tidak perlu membeli ya Mam, karena sudah bisa buat sendiri. Jadinya bisa lebih murah dan lebih hemat. Rasanya enak sekali dan gurih, dan menurut saya rasanya sudah sama dengan yang dijual. Nah, itulah tadi resep dan cara membuat martabak Mesir Kubang. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan tap tanda lonceng.